Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan materi Amsilati jilid 1 halaman 3. Ila bermakna kepada, pada. Sama cara belajarnya. Ila bermakna kepada, pada. Anak diajak untuk mengikuti. Ila tanpa harokat dibaca ila menjadi ila. Panduannya ada di kotak di sini cara membacanya. Ila tanpa harokat dibaca ila menjadi ila. Membaca ayat sudah sering saya sampaikan. 2 kali, pertama tanpa wakaf untuk nahwiyahnya, yang kedua dengan wakaf sesuai dengan tajwidnya. Membaca contoh berurut ke bawah, tidak ke samping. Ilallahi marji'ukum, ilallahi marji'ukum. Yang bergaris bawah yang menjadi pokok pembahasan diulang di dalam kotak yang bertanda daster di bawah. Ila adalah huruf jar dasarnya akan huruf al jarri wahya min ila, gitulah. Kemudian huruf hukumnya mabni atau tetap dasarnya wa kullu harfin mustahiqul lil bina wal aslu fil mabni ayusakana. Belajar Mbak. Adapun nazam jika memang memungkinkan bisa diulang-ulang atau sebagaimana yang disampaikan dalam buku ini, contoh ayat yang banyak di bagian bawah cukup dibaca 5. Kalau maksudnya kalau sudah paham maka kita menyelesaikan waktu saja, tidak usah dibaca semuanya. Ilallahi tidak dibaca ilallah atau ilallahu. Karena lafal Allahi berada setelah huruf jar yaitu ilah. Lalu diurai. Ilallahi, ila adalah huruf jar dasarnya akan huruf al jarri wa yamin ilah. Semua huruf termasuk huruf jar hukumnya mabni dasarnya wa kullu harfi mustahiqul lil bina. Allahi lafal setelah huruf jar hukumnya majrur. Tanda jarnya kasrah dasarnya farfa bi dhammin wa siban fathan wajur. Allahi tanpa harokat karena ada al dasarnya wa yukhdafu tanwinu fil ismi idza. Itulah seterusnya. Nah, sebagaimana materi dalam keterangan ini, maka semua contoh tidak usah diulang semuanya. Dilanjutkan berikutnya adalah latihan memberi makna. Ilallahi. Nah, di sini yang cocok kepada atau pada. Ilallahi itu kepada Allah, ilal masjidi ke masjid, ilal jabali ke gunung, ilal siratin ke jalan atau pada jalan. Yang sesuai lah, yang sesuai. Tidak mungkin ilal jabali kepada gunung. Silakan mana disesuaikan dengan lafal sebelumnya. Jadi ke bermakna, maksudnya ila bermakna kepada, pada. Kata yang terletak setelah huruf jar berhukum jar atau majrur. Sudah disampaikan sebelumnya, lafal setelah huruf jar hukumnya jar atau majrur. Tanda jar di antaranya kasroh pada huruf terakhir. Di antaranya kasroh itu aja. Ada nanti tanda jar lah, ini tidak dijelaskan dulu, nanti ada pembahasan materi berikutnya tentang jar yang tidak menggunakan kasroh.
Diulang di sini. Ilallahi dibaca kasroh karena setelah huruf jar yaitu ila dasarnya farfa bil dhammin. Ilal masjidi dibaca, itu maksudnya. Dibaca kasroh karena setelah huruf jar yaitu ila. Ilal jabali, begitu juga. Seterusnya dibaca ilal siratin, atau terserah diuras seperti tadi itu. Ilallahi tidak dibaca ilallah atau ilallahu, terserah. Ilallahi, ila adalah huruf jar mabni sukun, ya terserahlah pengembangannya itu ya. Bagaimana nanti penyampaiannya sesuai dengan materi yang dijelaskan. Ala bermakna di atas atas. Ala bermakna di atas atas. Ala tanpa harokat dibaca ala menjadi ala. Cara bacanya panduannya ada di sini. Lah di sini. Ala hudam mir rabbihim. Lafal yang sudah selesai pembahasannya maka tidak berharokat. Seperti ini, min. Pembahasannya sudah selesai. Begitulah seterusnya. Lafal yang sudah selesai pembahasannya maka selain memang pada pokok pembahasan, lafal tersebut juga tidak berharokat. Ala hudam mir rabbihim. Ala hudam mir rabbihim. Ala adalah huruf jar di bagian bawah. Dasarnya semua huruf termasuk huruf jar hukumnya mabni. Dasarnya. Nah, disinilah tanda jarnya hudan tidak usah dijelaskan, karena lafal yang berakhiran seperti hudan ini ada di pembahasan berikutnya. Yang dikenalkan adalah ala adalah huruf jar. Begitu juga dalam lafal mir rabbihim. Tidak ada al, kenapa tanpa tanwin? Ini ada pada pembahasan berikutnya. Termasuk juga domirnya ini him. Nanti ada di bab domir. Yang disahkan adalah ini. Mari contohlah yang banyak. Alal maktabi, umpama dan lain sebagainya. Ala terus. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'. Ala sama pembahasannya itu tadi. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. B tidak dibahas di sini walaupun ini huruf jar. Pembahasannya ada pada materi berikutnya. Termasuk emaknya. Yang dibahas adalah yang bergaris bawah, ala. Begitulah. Seperti pada bagian bawah contoh di sini ada ala Maryamah. Kenapa kok tidak ala Maryami? Ini ada di jilid 3 nanti di bagian isim ghairu munsharif. Kenapa dijelaskan di sini hanya menjelaskan ala dan setelah lafaz dan setelah huruf jar itu hukumnya majrur. Termasuk Maryamah hukumnya majrur karena berada setelah huruf jar. Tanda jarnya itu penjelasannya nanti di jilid 3 untuk seperti lafal Maryamah di bab isim ghairu munsharif. Begitu juga di sini ala Yusufa walamma dakhalu ala Yusufa. Ala adalah huruf jar. Yusufa lafal setelah huruf jar hukumnya jar atau majrur. Tanda jarnya
Nah, di sini tanda jarnya dijelaskan nanti materinya pada bab 3 isim ghairu munsharif. Begitu juga min fir'auna. Fir'aunanya nanti ada di jilid 3. Yang dijelaskan adalah ala dan lafal-lafal yang tanda jarnya menggunakan kasroh. Latihan memberi makna. Ala bermakna di atas, alal kuffari atas orang-orang kafir, alan nisa'i di atas wanita, alan nasi di atas manusia, alal imani atas iman. Penyelesaiannya tergantung ya bahasanya bagaimana yang cocok, di atas atau atas gitulah. Alal kuffari dibaca kasroh karena setelah huruf jar yaitu ala dasarnya tanda jarnya menggunakan kasroh. Sebenarnya tadi alal kuffari tidak dibaca alal kuffaro atau alal kuffaru karena lafal al kuffari berada setelah huruf jar yaitu ala. Diurai, ala adalah huruf jar dasarnya kata huruf al jarri. Semua huruf termasuk huruf jar hukumnya mabni dasarnya wa kullu harfin ala mabni sukun. Berikut al kuffari lafal setelah huruf jar hukumnya jar atau majrur. Al kuffari tanda jarnya kasroh dasarnya farfa bil dhammin. Al kuffari tanpa tanwin karena ada al wa yuhdafut tanwinu. Itulah semua diurai. Insyaallah kalau dengan cara diurai demikian maka anak akan paham, dan itu adalah mengurai istilahnya i'rab dengan bahasa Indonesia. Dilanjut. Fi bermakna di. Fi bermakna di dalam, di bermakna di dalam atau di, tentunya disesuaikan dengan lafal yang cocok. Bermakna di dalam itu untuk susunan apa, dan di itu untuk setelahnya fi itu apa, lafal apa. Fi tanpa harokat dibaca fi menjadi fi. Fi rasulillahi uswatun hasanatun. Fi rasulillahi uswatun hasanah. Fi adalah huruf jar dasarnya. Semua huruf termasuk huruf jar hukumnya mabni dasarnya. Fi adalah mabni sukun. Berikutnya rasulillahi lafal setelah huruf jar hukumnya jar atau majrur. Rasuli hukumnya jar atau majrur, tanda jarnya kasroh dasarnya farfa bil dhammin. Nah, tanpa al, padahal sebelumnya sudah dijelaskan kalau tanpa al dengan tanwin, kalau ada al tanpa tanwin. Lafal penjelasan sebelumnya kalau ada al tanpa tanwin, tapi kalau tidak ada al dengan tanwin. Nah, di sini al tidak ada, tanwin juga tidak. Pembahasan berikutnya pengaruh huruf jar pada gabungan dua kata. Itu nanti. Tetap yang menjadi pokok pembahasan adalah yang menjadi judul di dalam halaman. Sama cara membacanya, ke bawah, kemudian di bagian samping di sini. Latihan memberi makna. Fi bermakna di dalam, pada, di. Terserah
fis samawati di beberapa langit, fil ardi di dalam bumi, fi rasulillahi di dalam utusan Allah, fil akhirati di dalam akhirat, di akhirat di dalam akhirat, fit dunya di dalam dunia, di dunia. Disesuaikan sendiri kata yang cocok untuk makna fi dengan lafal berikutnya. Sama di bagian bawah, pedomannya adalah setiap lafal di bawah ini, kata setelah huruf jar dalam kotak, kata setelah huruf jar hukumnya jar, kata setelah huruf jar hukumnya jar. Nah, itu lafal apa saja yang berada setelah huruf jar itu hukumnya jar atau majrur. Dilanjutkan di sini, yang huruf akhirnya tidak dibaca kasroh akan dibahas pada bab berikutnya, seperti jamak mudzakkar salim. Itu ada di pembahasan berikutnya yang saya sampaikan tadi. Maka berilah contoh-contoh yang berharokat kasroh dulu, pengaruh huruf jar pada lafal setelahnya yang jarnya dengan menggunakan kasroh. Berikut dilatih tanpa al dan ada alnya, dengan tanwin dan tanpa tanwin. Dilanjut berikutnya, bi bermakna demi, sebab, dengan. Bi tanpa harokat dibaca bi menjadi bi. Wa ma nahnu laka bimu'minina, wa ma nahnu laka bimu'minin. Bi adalah huruf jar dasarnya. Semua huruf termasuk huruf jar hukumnya mabni dasarnya. Bi mabni kasrah. Mu'minina lafal setelah huruf jar hukumnya jar atau majrur. Tanda jarnya di bagian berikutnya. Sama cara membacanya, ke bawah, setelah di ke bawah baru di bagian samping. Bil ghaibi tidak dibaca bil ghaiba atau bil ghaibu, karena al ghaibi berada setelah huruf jar yaitu bi. Tanda jarnya kasroh tanpa tanwin karena ada al. Bima bi adalah huruf jar, ma lafal setelah huruf jar hukumnya jar atau majrur. Tanda jarnya ma nanti di bab 4 jilid 1, yaitu di bab mausul. Bi latihan memberi makna. Bi maknanya demi, sebab, dengan. Ada 3, ada demi, ada sebab, ada dengan. Tentunya menyesuaikan dengan susunan lafalnya. Lafal setelah bi. Baiklah, sampai di sini dulu materi kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.